Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Tadi mohon maaf nih, sound saya ternyata putus-putus guys habis sholat duhur berjamaah. Terus ketemu ojek ya, ojek langganan. Tadi saya minta nomor teleponnya untuk bisa jadi pelanggannya Wondes. Jadi teman-teman, saya itu mengkaryakan orang-orang di sekitaran sini, orang-orang yang bisa dipegang, yang bisa jadi kepercaya gitu, dan memang bisa membantu Wondes kok. Lepet, bantu Wondes teman-teman. Tadi ternyata dia orang Kebumen, namanya Alif ya. Alif apa Alif? Alif kalau tidak salah ya. Terus udah Alif Ojek Maxim. Nah, jadi kalau kita kenal, kita saling bantu, kita saling support tuh enak teman-teman. Ada langganan saya yang satu tadi hari ini nggak tahu kenapa nggak bisa dihubungin dari jam 9 tadi, nggak bisa ditelepon, nggak bisa dihubungi. Padahal tadi pagi masih mengantarkan barangnya Wondes, pick up barangnya Wondes dari pasar. Terus ya ini ada problem lagi ya guys, ini saya mic saya ternyata tewas-tewasan ini. Yang satu dudutan ya, mungkin video ini nanti dudutan di depannya, tapi serapop lah di apa aja. Kena ya proses pembelajaran teman-teman. Jadi Saramonic itu kapan tuh kayaknya jatuh gitu. Tapi yang jatuh bukan ininya, tapi yang receivernya ya. HP sama receivernya, kok malah yang dudutan ini yang mic-nya. Ya tau lah. Barang dipakai rusak kali ya. Saya enak aja. Tapi yang pasti masih bisa, yang satu masih aman. Dan moga-moga juga lancar teman-teman. Tadi saya juga merasa badan saya agak kurang nikmat gitu. Kenapa ini? Tapi alhamdulillah tadi sholat, terus kena matahari teman-teman. Alhamdulillah kembali lagi fit. Tadi sempat agak nggak nyaman gitu. Karena tadi pagi problemnya itu tadi pagi. Kayaknya sih, saya tadi pagi itu sebelum sholat subuh saya olahraga dulu. Masih agak keringetan ke musola. Musola kan ada AC ya. Ada AC, terus badan saya kurang nikmat, saya cepat-cepat keluar dari itu, terus biar menormalkan gitu, aman. Terus agak sih nggak rasa nggak nyaman lagi, saya ngeletak di sini gitu, bisa les berapa kali, tapi masih kurang enak. Dan tadi alhamdulillah setelah duhur keluar bisa kena sinar matahari, walaupun nggak begitu hot banget ya, tapi pas baliknya tadi lumayan kena, pas berangkatnya masih sedikit mendung, dan pas baliknya kena, dan alhamdulillah kembali baik-baik saja. Nah, teman-teman ya itulah kondisi kayak saya ini yang usianya udah 40 gitu ya, teman-teman. Saya baru ngerasain banget, ternyata begitu urgentnya kesehatan. Nah, tadi saya membaca buku ini ya, baca buku Memilih Bahagia ini tadi juga pelajarannya juga bagus juga ya. Kadang-kadang dia disebutin di sini apa ya? Oh, apa tadi? Ya kurang lebih kayak gitu deh. Jadi kita melihat sesuatu pentingnya something itu pada saat sudah telat gitu. Contoh, pada saat kita masih kayak ya produktif, masih bisa bekerja, kita tidak memikirkan nanti pada saat kita hari tua, pada saat kita misalkan nanti pensiun gitu ya. Pokoknya setiap punya uang segala macam udah buat happy-happy aja tanpa ada penyisihan. Menyisihkan, saya menyadari melihat ada beberapa orang yang hari tuanya ya nggak punya pendapatan, terus jadi beban ke dan keluarga gitu kan, menyedihkan teman-teman. Pantas kalau di luar negeri sono itu mereka strict banget dengan dana pensiun, terus insurance, mungkin maksudnya itu ya. Walaupun ada beberapa, kalau kita ini kan pemahamannya insurance juga masih abu-abu. Kalaupun masih abu-abu ya siapkan gitu teman-teman. Kalau emang nggak mau insurance ya pembelajarannya buat kita supaya menyisihkan bayang 1.000 2.000 nanti buat live saat misalkan udah nggak bisa kerja gitu. Jadi jangan jadi beban ke keluarga. Terus saya dengerin juga Pak Ustadz Zaidul Akbar sering ngomong, ayo olahraga, jaga badan, jaga pola makan, jangan sampai tua itu ngerepotin dengan penyakit-penyakit yang berat, yang harus ngobatin, harus apa gitu, konsumsi obat terus, itu bisa kok dicegah dengan pola hidup saat ini, pada saat nanti kita udah tua gitu ya. Jangan sampai bebanin anak-anak kita gitu. Belum lagi apalagi kalau kita nggak punya budget, nggak pernah nyisihin. Makanya teman-teman ya, walau alam sampai kapan kita usia kita, tapi tetap menyiapkan itu perlu supaya aman. Ya minimal safe lah gitu. Kembali lagi masalah itu ya kembali ke Tuhan, tapi tetap kita harus ikhtiarnya ada gitu. Jadi ada planningnya, jangan ngawur ya. Ya remuk toh guys ya. Ya gitu teman-teman, belajar lagi. Saya
tadi sempat baca buku, udah lama banget saya nggak baca buku dulu. Habit saya itu baca buku, cuman kalau sekarang udah ada internet, ada YouTube segala macam, habit saya ini udah mulai kegeser. Tapi moga-moga saya kembali lagi karena biar bagaimanapun nikmatnya membaca buku itu tetap beda dan banyak knowledge yang bisa diambil. Ini buku udah lama banget loh. Saya beli waktu kemarin mudik pulang kampung, terus saya sama Bunda nginep di Jogja. Pas di Jogja, akhirnya saya mampir ke Mall Malioboro, itu mall apa namanya. Wah, ada buku-buku murah nih. Kalau nggak salah cuma 10 ribuan, 15 ribu gitu. Saya ingat saya kemarin. Jadi nggak laku kali ya. Terus di diskon. Dan saya beli, belum saya baca-baca, sebagian saya baca. Wih, selalu ada pembelajaran dari tulisan-tulisan orang lain, teman-teman. Jadi cerita hidup itu kayaknya lebih hidup banget pada saat membaca buku ini. Dan kadang tidak bisa dijelaskan secara apa ya, dari cerita, dari obrolan beda. Bahkan saya sering banget baca buku gitu ya. Tapi pada saat difilmkan, novel gitu ya, difilmkan tetap indah di novelnya, guys. Jadi penggambaran di realitas film itu ya nggak seindah di novelnya gitu ya. Mungkin kalau di luar negeri saya tetap masih ini dengan drakor ya. Drakor ini ceritanya overall sih dalam ya. Apanya penghayatannya, mengaduk-aduk emosinya itu seakan-akan memang saya baca novel gitu. Tapi ya saya belum tahu secara realnya karena antara novelnya sana atau gimana saya nggak ngerti ya. Cuman memang cukup lumayan dalam penghayatan dari cerita, alur ceritanya itu cukup dalam. Tapi ya nggak semua filmnya itu bagus, maksudnya alur ceritanya yang benar-benar wah gitu. Tapi overall dalam mengaduk-aduk emosi dahsyat. Mereka emang saya akuin. Andaikan sinetron Indonesia itu bisa seperti itu, luar biasa. Amazing guys, amazing. Indonesia mungkin culture-nya itu bisa dirubah. Contoh saja, saya tuh baca novel mengenai kayak Majapahit, kayak apa gitu. Dulu saya sempat ngeliat pas saya di Universitas Surya ada tuh novel-novel kayak gitu, saya baca, wih, kenapa indah banget. Selama ini kalau cerita Majapahit sejarah itu ya gitu aja. Tapi pada saat ditulis dalam bentuk novel, wow, ngebayangin bagaimana seorang Gajah Mada yang gagah berani, memiliki kemampuan, terus cara perangnya, artiteknya, wih, seninya, itu ngebayangnya dahsyat bro. Seperti saya ngebayangin pada saat kecil ada sandiwara radio Saur Sepuh. Wih, itu bayangan saya liar kemana-mana. Maksudnya keren, gagah, berani. Walaupun pada saat difilmkan ya tetap kalah gitu. Tapi pada saat bisa memvisualisasikan itu dahsyat teman-teman. Dan menurut saya dalam bisnis, dalam kerja, kemampuan visualisasi itu memang mensupport juga teman-teman. Jadi seandainya contohnya begini dah. Kayak saya ini kan sekarang jadi penjual ya, jadi pedagang, jadi belajar berusaha gitu ya teman-teman. Nah, kemampuan saya visualisasi misalkan saya bikin konten bagaimana makan somai itu bisa merepresentasikan calon pembeli saya yang diinginkan gitu. Itu kan perlu visualisasi dulu, penggambaran, imajinasi. Jadi seakan-akan saya bisa ngebayangin orang makan tanpa saya harus jadi orang makan itu gitu. Jadi seakan-akan saya bisa ngebayangin gimana loh kalau orang ini jalannya ke sini, ini ke sini, ini sini itu dan benar-benar tergambar detil. Nah, kemampuan itu kalau teman-teman punya itu jadi bisa jadi modal luar biasa teman-teman untuk meraih mimpi-mimpi teman-teman semua. Oke guys, gitu dulu ini cerita-cerita ngawur saya sehabis sholat duhur dan tadi konten-konten ternyata nggak ada suaranya dadat. Semoga suaranya bagus ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.